Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal-soal dan jawaban metode fisika teoritis. Dipresentasikan oleh Satria Ananda Primaditaris, NIM 200801086, dosen pembimbing Dr. Muhammad Sontang Siotang, SSI MSI, mata kuliah metode fisika teoritis dengan kode mata kuliah FIT 3304. Program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, tahun 2022. Bagian 1, pilihan ganda A, B, C, dan D. Soal nomor 1, berikut ini pernyataan yang benar mengenai teori relativitas umum Einstein, kecuali A. Ruang angkasa terbuat dari anyaman medan ruang dan waktu. B. Sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. C. Gravitasi merupakan kelengkungan ruang-waktu sebagai akibat keberadaan massa. D. Alam semesta terdiri atas 4 dimensi yang saling terkait. E. Kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Diketahui, A. Ruang angkasa terbuat dari anyaman medan ruang dan waktu. B. Sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. C. Gravitasi merupakan kelengkungan ruang-waktu sebagai akibat keberadaan massa. D. Alam semesta terdiri atas 4 dimensi yang saling terkait. E. Kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Ditanya, pernyataan yang benar mengenai teori relativitas umum Einstein, kecuali penyelesaian. Jikalau Newton memandang ruang angkasa sebagai ruang yang kosong, Einstein menganggap ruang angkasa tersebut dari anyaman medan ruang dan waktu. Pilihan A benar. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. Dalam hal ini kita anggap contoh sesuatu tersebut adalah cahaya. Sedangkan Einstein sendiri dapat membuktikan melalui teori relativitas umumnya bahwa cahaya yang tidak memiliki massa diam dapat terpengaruh oleh gravitasi. Pilihan B salah. Hukum gravitasi, Einstein menyatakan bahwa gravitasi merupakan kelengkungan ruang-waktu sebagai akibat keberadaan massa. Pilihan C benar. Menurut Einstein, ruang-waktu tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, alam semesta digambarkan menempati ruang 3 dimensi ditambah dimensi waktu yang terkait dengan dimensi ruang. Waktu yang terkait dengan dimensi ruang. Waktu merupakan besaran relatif, bisa berbeda antara pengamat yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Newton, ruang dan waktu itu terpisahkan. Waktu adalah besaran absolut yang sama dimanapun pengamat berada. Pilihan D benar. Teori relativitas umum Einstein menangani situasi yang lebih menantang di mana kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Jawaban B. Sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. Nomor 2. Teori apa yang telah memprediksi tentang adanya lubang hitam pada ruang dan waktu? A. Teori mekanikal klasik. B. Teori relativitas khusus. C. Teori Newton. D. Teori relativitas umum. Diketahui, A. Teori mekanikal klasik, B. Teori relativitas khusus, C. Teori Newton, dan D. Teori relativitas umum. Ditanya, teori apa yang memprediksi tentang lubang hitam? Penyelesaian, teori relativitas umum ini memprediksi adanya keberadaan daerah lubang hitam yang mana ruang dan waktu terdistorsi sedemikiannya tiada satupun. Jawaban D. Teori relativitas umum. Nomor 3, apakah yang dikerjakan oleh Newton sehingga membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri? A. Mengerjakan mekanika benda bergerak, B. Mengerjakan gravitasi, C. Mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, D. Mengerjakan mekanika kuantum. Diketahui A. Mengerjakan mekanika benda bergerak, B. Mengerjakan gravitasi, C. Mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, D. Mengerjakan mekanika kuantum. Ditanya, yang dikerjakan oleh Newton sehingga membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri. Penyelesaian, ketika Newton mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, ia membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri. Jawaban C, mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi. Nomor 4, gerak yang berkaitan dengan sifat bawaan dari berbagai benda yang merupakan sifat intrinsik khusus dari benda itu sendiri disebut dengan gerak. A. Gerak paksa, B. Gerak alami, C. Gerak relatif, D. Gerak lurus. Diketahui A. Gerak paksa, B. Gerak alami, C. Gerak relatif, D. Gerak lurus. Ditanya, gerak yang berkaitan dengan sifat bawaan dari berbagai benda yang merupakan sifat intrinsik khusus dari benda itu sendiri disebut dengan gerak.
Penyelesaian, menurut Aristoteles, gerak alami atau pure motion berkaitan dengan sifat bawaan dari berbagai benda yang merupakan sifat intrinsik khusus dari benda itu sendiri. Jawaban B. Gerak alami. Nomor 5, Dorami dan Doremi ialah sepasang anak kembar. Dorami berkelana di antariksa dengan pesawat berkecepatan 0,8 C. Setelah 18 tahun berkelana, akhirnya Dorami pulang ke bumi. Menurut Doremi, perjalanan Dorami telah berlangsung selama A. 20 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, dan D. 35 tahun. Diketahui delta T 0 sama dengan 18 tahun, V sama dengan 0,8 C. Ditanya delta T. Penyelesaian, delta T sama dengan delta T 0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Didapatkanlah perhitungan sedemikian rupa dan dengan jawaban akhir yaitu 30 tahun. Jawaban C 30 tahun. Nomor 6, orang yang pertama kali berhasil menemukan roket adalah A. Philo Farnsworth, B. Richard Trevithick, C. Robert Goddard, D. Carl Benz. Diketahui A. Philo Farnsworth, B. Richard Trevithick, C. Robert Goddard, D. Carl Benz. Ditanya, siapakah yang pertama kali menemukan roket? Penyelesaian, pada awal ke-20, muncul dua orang ilmuwan yang bermimpi menggunakan roket untuk ke ruang angkasa, yaitu Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia dan Robert Goddard dari Amerika Serikat. Roket modern bermula ketika Robert Goddard, seorang insinyur dari Amerika Serikat, meletakkan corong delafal pada kamar pembakaran mesin roket, menggandakan daya dorong dan meningkatkan keefisienan pada roket. Kemudian pada tahun 1926, Robert Goddard berhasil meluncurkan roket pertama di Auburn, Massachusetts. Roket ini menggunakan minyak dan oksigen dan bisa meluncur sampai ketinggian 12 meter. Selanjutnya Goddard merancang roket yang lebih besar dan lebih cepat hingga bisa terbang sampai ketinggian 2 km. Jawaban C. Robert Goddard. Nomor 7, Kiai Didin juga mengutip sebuah penggalan kata yang menegaskan didiklah anak-anakmu dengan sebaik mungkin yang sesuai kebutuhan zamannya, sebab mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu saat ini. Apakah penggalan kata-kata di atas merupakan sebuah hadis? A. Benar, B. Salah, C. Ragu-ragu, D. Tidak tahu. Diketahui, didiklah anak-anakmu dengan sebaik mungkin yang sesuai kebutuhan zamannya, sebab mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu saat ini. Ditanya, apakah penggalan kata-kata di atas merupakan sebuah hadis? Penyelesaian, kata-kata di atas bukanlah sebuah hadis dari Rasulullah, melainkan kata-kata dari menantu Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib. Jawaban B. Salah. Nomor 8, apa saja pemikiran tentang masa depan manusia menurut Michio Kaku? A. Internet Brainnet, B. Kesadaran kuantum, C. Manusia campuran mesin. A. B benar, B. A dan C salah, C. A, B, C benar, D. C saja yang benar. Diketahui hasil review YouTube dengan autor Michio Kaku. Ditanya, apa saja pemikiran tentang masa depan manusia menurut Michio Kaku? Penyelesaian, Michio Kaku berkata bahwa internet akan menjadi brainnet di masa depan manusia. Kesadaran kuantum jadi masa depan manusia. Pasien Alzheimer segera akan dapat menekan tombol dan ingatan mereka akan kembali ke otak mereka. Spesies campuran manusia dengan mesin mulai diciptakan alat elektronik yang disambung langsung ke tubuh manusia dan dapat memberikan informasi melalui respon listrik ke saraf manusia. Jawaban C. A, B, C benar. Bagian 2, pilihan ganda 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1, beberapa yang melahirkan filsafat ilmu. 1, ketakjuban atau keheranan. 2, ketidakpuasan. 3, keingintahuan. 4, keraguan. A, 1, 2, dan 3 benar. B, 1 dan 3 benar. C, 2 dan 4 benar. D, 4 saja. E, semua jawaban benar. Diketahui 1, ketakjuban dan keheranan. 2, ketidakpuasan. 3, keingintahuan. 4, keraguan. Ditanya, beberapa hal yang melahirkan filsafat ilmu. Penyelesaian, perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran filsafat sebagai cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Cara berpikir yang mengupas segala sesuatu sedalam-dalamnya. Terdapat 4 hal yang melahirkan filsafat, yaitu ketakjuban, keheranan terhadap sesuatu yang dilihat atau dirasakan. Ketidakpuasan jawaban yang diperoleh karena didasarkan pada mitos tentang gejala alam. Sifat keingintahuan manusia tentang segala sesuatu, dan keraguan terhadap jawaban yang sudah ada serta ingin mendapatkan jawaban yang lebih benar. Jawaban E, semua jawaban benar.
Nomor 2, terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Berikut adalah ayat-ayatnya. 1. Al-Waqiah ayat 75-76, 2. Az-Zariyat ayat 47, 3. Al-Anbiya ayat 30, 4. Fusilat ayat 11, 5. Al-Anbiya ayat 104, 6. Ibrahim ayat 48. Ayat mana saja yang menjelaskan tentang terciptanya alam semesta? A. 1, 3, dan 4, B. 2, 4, dan 5, C. 1 dan 4 saja, D. semuanya benar. Diketahui 1. Al-Waqiah ayat 75-76, 2. Az-Zariyat ayat 47, 3. Al-Anbiya ayat 30, 4. Fusilat ayat 11, 5. Al-Anbiya ayat 104, 6. Ibrahim ayat 48. Ditanya ayat yang menjelaskan tentang terciptanya alam semesta. Penyelesaian soal penciptaan langit dan bumi yang dibicarakan Al-Quran dalam 6 ayat. Ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancuran, dan pengembalian ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan. Ayat-ayat itu antara lain firman Allah yang artinya, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Al-Waqiah ayat 75-76. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Az-Zariyat ayat 47. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Al-Anbiya ayat 30. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Fusilat ayat 11. Ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Al-Anbiya ayat 104. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Ibrahim ayat 48. Jawaban D. Semuanya benar. Nomor 3. The God equation dalam fisika sama seperti the God equation dalam matematika, di mana harus menyatukan konsep dasar fisika menjadi satu persamaan. Berikut konsep dasarnya. 1. Relativitas, 2. String, 3. Teori kuantum, 4. Hukum kolom. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar, B. 1 dan 2 saja yang benar, C. 2 dan 3 salah, D. semuanya benar. Diketahui 1. Relativitas, 2. String, 3. Teori kuantum, 4. Hukum kolom. Ditanya konsep dasar fisika dalam satu pernyataan. Penyelesaian the God equation dalam fisika sama seperti the God equation dalam matematika, di mana harus menyatukan konsep dasar fisika menjadi satu persamaan. Jawaban B. 1 dan 2 saja yang benar. Nomor 4, di bawah ini adalah pernyataan dilatasi waktu. 1. Penguluran waktu menjadi lebih lama. 2. Semakin jauh dari bumi, lengkungan ruang waktu lebih besar dan waktu berjalan lebih cepat. 3. Semakin jauh dari bumi, lengkungan ruang waktu lebih kecil dan waktu berjalan lebih lambat. 4. Waktu tidak mutlak. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. benar semua. Diketahui 1. Penguluran waktu menjadi lebih lama. 2. Semakin jauh dari bumi, lengkungan ruang waktu lebih besar dan waktu berjalan lebih cepat. 3. Semakin jauh dari bumi, lengkungan ruang waktu lebih kecil dan waktu berjalan lebih lambat. 4. Waktu tidak mutlak. Ditanya pernyataan tentang dilatasi waktu. Jawaban B. 1, 2, dan 4. Nomor 5, di bawah ini adalah nama ilmuwan penganut teori geosentris. 1. Aristoteles, 2. Galileo Galilei, 3. Plato, 4. Nikolaus Kopernikus. Jawaban yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 2, 3, dan 4, C. 1 dan 3, D. 1, 3, dan 4. Diketahui 1. Claudius Ptolemaios, 2. Galileo Galilei, 3. Plato, 4. Nikolaus Kopernikus. Ditanya nama ilmuwan penganut teori geosentris. Plato, salah satu ilmuwan Yunani, mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan gravitasi, bahwa bintang dan bulan bergerak mengelilingi bumi, membentuk suatu lintasan berbentuk lingkaran sempurna. Selanjutnya, Claudius Ptolemaios pada abad kedua Masehi memberikan dukungan pada pendapat Plato yang kemudian dikenal dengan teori geosentris. Teori geosentris yang dikemukakan oleh Plato dan Ptolemaios dibantah oleh Nikolaus Kopernikus, seorang ilmuwan yang berkebangsaan Polandia. Kopernikus berusaha mencari jawaban atas kelemahan teori geosentris dengan mengemukakan teori bahwa matahari sebagai pusat tata surya, sehingga bumi dan planet-planet lainnya yang berputar mengelilingi matahari, atau teori heliosentris. Jawaban C. 1 dan 3.
Di bawah ini termasuk ciri-ciri black hole, yaitu 1. Merupakan bintang, 2. Gravitasinya sangat kuat, 3. Tidak mampu disinari oleh cahaya, 4. 2 kali ukuran bumi. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. Benar semua. Diketahui hasil review YouTube dengan author Michikaku. Ditanya ciri-ciri black hole yang benar. Penyelesaian, black hole merupakan bintang yang memiliki gravitasi yang sangat kuat, warnanya sangat gelap, akibat cahaya pun tak dapat menyinarinya. Bahkan cahaya tak dapat melewatinya, hanya benda dengan kecepatan cahaya saja yang dapat melewatinya. Namun kita tahu bahwa benda di atas kecepatan cahaya masih diprediksi keberadaannya. Jawaban A, 1, 2, dan 3. Bagian 3, true or false. Nomor 1, John Dalton adalah asisten Newton yang membenarkan adanya unsur kebenaran dari cerita Newton dan pohon apel dalam penemuan gravitasi. Benar atau salah? Diketahui, John Dalton adalah asisten Newton yang membenarkan adanya unsur kebenaran dari cerita Newton dan pohon apel dalam penemuan gravitasi. Ditanya, benar atau salah? Penyelesaian, orang yang membenarkan kisah Newton yang merenung di bawah pohon apel adalah asistennya saat itu yang bernama John Conduit. Dapat catatannya yang membenarkan peristiwa tersebut memang benar terjadi. Sedangkan John Dalton adalah seorang ilmuwan yang terkenal karena memperkenalkan teori atom ke dalam kimia, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan kisah Newton. Jawaban salah. Nomor 2, jika seorang bergerak dengan kecepatan mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, waktu akan berjalan lebih cepat bagi mereka dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di bumi. Benar atau salah? Diketahui, jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, waktu akan berjalan lebih cepat bagi mereka dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di bumi. Ditanya, benar atau salah? Penyelesaian, fenomena ini disebut dilatasi atau dilatation, dan lagi ini terjadi pada semua orang, artinya bahwa jika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, semua orang yang melihat kita akan melihat bahwa waktu akan berjalan lebih lambat untuk kita. Arloji kita berjalan lebih lambat, umur kita melambat, detak jantung kita melambat, dan seterusnya. Tapi, kita juga melihat hal yang sama, umur orang-orang itu melambat. Jawaban salah. Nomor 3, astrofisika adalah cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk menjelaskan kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan objek-objek lain di alam semesta. Astrofisika memiliki 2 sepupu dalam sains, astronomi, dan kosmologi, juga termasuk garis kabur di antara keduanya. Benar atau salah? Diketahui, astrofisika adalah cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk menjelaskan kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan objek-objek lain di alam semesta. Astrofisika memiliki 2 sepupu dalam sains, astronomi, dan kosmologi. Ditanya benar atau salah? Penyelesaian, astrofisika adalah cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk menjelaskan kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan objek-objek lain di alam semesta. Astrofisika memiliki 2 sepupu dalam sains, astronomi, dan kosmologi, juga termasuk garis kabur di antara keduanya. Jawaban benar. Nomor 4, teori string memungkinkan Anda untuk memutar partikel menjadi satu sama lain mengubah elektron menjadi neutrino. Benar atau salah? Diketahui, teori string memungkinkan Anda untuk memutar partikel menjadi satu sama lain mengubah elektron menjadi neutrino. Ditanya benar atau salah? Penyelesaian, teori string memungkinkan Anda untuk memutar partikel menjadi satu sama lain mengubah elektron menjadi neutrino, neutrino menjadi quark, dan teorinya tetap sama. Jawaban benar. Nomor 5, peristiwa redshift dan blueshift terjadi karena adanya efek Doppler. Benar atau salah? Diketahui peristiwa redshift dan blueshift terjadi karena adanya efek Doppler. Ditanya benar atau salah? Penyelesaian, efek Doppler adalah fenomena perubahan frekuensi gelombang akibat gerakan relatif, sumber gelombang, dan pengamat. Dalam kasus cahaya, gerakan relatif dari sumber dan pengamat menyebabkan frekuensi bergeser ke arah warna merah atau warna biru. Jika cahaya telah bergerak ke arah warna merah, objek relatif menjauh dan dikatakan menampilkan pergeseran merah, dan pergeseran biru terjadi saat bergerak ke arah satu sama lain. Jawaban benar. Nomor 6, teori gravitasi Newton tidak dapat menjelaskan beberapa fenomena alam dengan tepat sehingga teori ini diklaim sebagai teori yang salah dan tidak masuk akal. Einstein pun berhasil mematahkan teori tersebut dengan membuat teori gravitasi yang baru sesuai dengan prinsip relativitas umum miliknya dan bisa diterima akal sehat. Benar atau salah? Diketahui, teori gravitasi Newton tidak dapat menjelaskan beberapa fenomena alam dengan tepat sehingga teori ini diklaim sebagai teori yang salah dan tidak masuk akal. Ditanya benar atau salah? Penyelesaian, teori gravitasi Newton dianggap tidak pas dengan konsep ruang waktu Einstein sehingga Einstein mengemukakan teori baru mengenai gravitasi. Hal tersebut bukan berarti Newton sepenuhnya salah, justru teori Newton menjadi pijakan Einstein dalam menjelaskan teori gravitasi yang sesuai dengan konsep ruang dan waktu.
Artinya, teori gravitasi Newton disempurnakan oleh Einstein, walaupun prinsip gravitasi Newton tidak dapat menjelaskan beberapa fenomena fisika modern dan kuantum. Prinsip ini tetap masih dipakai sampai sekarang seperti untuk menghitung kecepatan satelit yang mengorbit bumi dan sebagainya. Perbedaan penjelasan gravitasi oleh Newton dan Einstein ini merupakan hal yang wajar. Sebuah teori akan terus berlaku selama tidak ada teori baru yang mampu menjelaskan lebih baik. Jawaban salah. Diprediksi bahwa black hole dengan gravitasinya mampu menyedot apapun yang ada di sekitarnya. Benar atau salah? Diprediksi bahwa black hole dengan gravitasinya mampu menyedot apapun yang ada di sekitarnya. Ditanya benar atau salah. Penyelesaian, black hole adalah bagian dari ruang waktu yang memiliki tarikan gravitasi paling kuat. Bahkan cahaya tidak bisa kabur dari tarikan tersebut. Itulah kenapa disebut lubang hitam. Black hole pertama kali diprediksi oleh teori relativitas umum yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan populer, Albert Einstein. Jawaban benar. Bagian 4, esai. 7. Tuliskan bunyi postulat Einstein. Diketahui terdapat suatu postulat bernama postulat Einstein. Ditanya bunyi dari postulat Einstein. Penyelesaian. Jawaban. Bunyi postulat Einstein yang pertama yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Yang kedua, kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa udara atau ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia, yaitu sekitar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. 8. Tuliskan tentang teori Big Bang. Diketahui terdapat sebuah teori yaitu teori Big Bang. Ditanya penjelasan teori Big Bang. Penyelesaian. Jawaban. Teori Big Bang adalah terkaan penciptaan alam semesta yang paling diyakini para ilmuwan saat ini. Ledakan besar yang terjadi pada 13,7 miliar tahun lalu itu dipercaya merupakan awal perjalanan seisi alam semesta. Teori Big Bang menggambarkan penciptaan alam semesta sebagai sebuah ekspansi materi yang kemudian meledak seperti balon raksasa yang terus diisi udara. Kemudian meledak. Sel ledakan tersebut kemudian masing-masing menjadi bibit terbentuknya galaksi, sistem tata surya, dan berbagai objek pengisinya. Nomor 9. Seorang astronot berada di stasiun luar angkasa mengamati dua buah pesawat A dan B yang datang menuju stasiun luar angkasa masing-masing dari arah yang berlawanan dengan laju. VA sama dengan VB sama dengan 0,25 C. Maka kelajuan pesawat A menurut astronot di pesawat B adalah diketahui pesawat A dan B datang masing-masing dari arah yang berlawanan. VA sama dengan VB sama dengan 0,25 C. Ditanya kelajuan pesawat A menurut astronot di pesawat B atau V-action. Penyelesaian, V-action sama dengan VA tambah VB per 1 tambah VA VB per C kuadrat. Kemudian dilakukanlah perhitungan seperti yang terlihat. Sehingga didapatkanlah hasil V-action sama dengan 0,47. Jawaban, kelajuan pesawat A menurut astronot pesawat B adalah 0,47 C. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan pemuaian waktu dan apa rumus pemuaian waktu? Diketahui pemuaian waktu memiliki pengertian dan rumus pemuaian waktu. Penyelesaian. Jawaban, pemuaian waktu atau dilatasi waktu adalah perbedaan selang waktu yang diamati oleh pengamat diam dan selang waktu yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan v. Rumus dari pemuaian waktu yaitu adalah delta T sama dengan delta T 0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nomor 11, penderita presbiopia dengan titik dekat 1,5 meter ingin membaca pada jarak 0,25 meter. Berapa dioptri lensa kacamata yang harus digunakan? Diketahui PP sama dengan 1,5 meter, SN sama dengan 0,25 meter. Ditanya P. Penyelesaian, P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Dilakukanlah perhitungan sehingga didapatkanlah P sama dengan 3,4. Jawaban, dioptri lensa kacamata yang harus digunakan adalah 3,4. Nomor 12, apakah yang Anda ketahui tentang sel-sel fotoreseptor, rod, dan kon? Diketahui terdapat sel-sel fotoreseptor dan kon. Ditanya, yang diketahui tentang sel-sel fotoreseptor, rod, dan kon. Jawaban, terdapat dua jenis fotoreseptor yaitu sel batang rod basili dan kerucut kon atau koni. Pemberian nama berdasarkan bentuk segmen luar sel fotoreseptor yang terletak di antara tonjolan-tonjolan sel epitel pigmen yang berbentuk jari. Sel batang berfungsi untuk penglihatan hitam putih pada cahaya remang-remang, juga untuk membedakan bayangan gelap atau terang dan melihat bentuk dan pergerakan. Sel kerucut berfungsi untuk penglihatan warna dan ketepatan penglihatan pada cahaya terang. Nomor 13, bunyi dibedakan berdasarkan
frekuensinya. Sebutkan kerugian dan manfaatnya bagi kesehatan. Diketahui, bunyi dibedakan 3 berdasarkan frekuensinya. Ditanya kerugian dan manfaatnya bagi kesehatan. Penyelesaian. 3 jenis gelombang bunyi, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi audiosonik menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia karena frekuensinya berada dalam batas pendengaran manusia secara normal, sehingga dapat didengar manusia dalam kehidupan sehari-hari saat berkomunikasi, bernyanyi, dan lain-lain. Bunyi infrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan seperti untuk mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan bantuan alat seismograf. Bunyi ultrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan terutama di bidang medis dan kesehatan. Misalnya untuk mendeteksi janin lewat program USG serta diagnosis berbagai macam penyakit lewat gelombang ultrasonik. Nomor 14, mengapa USG tidak berbahaya bagi tubuh? Diketahui, ditanya, apakah mengapa USG tidak berbahaya bagi tubuh? Penyelesaian, ultrasonografi medis atau USG adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan penggunaan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur, dan luka patologi. Membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. USG tidak berbahaya bagi tubuh karena walaupun pemeriksaan USG menghasilkan suhu panas, akan tetapi suhu panas yang dihasilkan sangat kecil, yaitu kurang dari 1 derajat Celcius. Efek ini tidak berdampak pada janin karena ia dilindungi oleh cairan ketuban di dalam rahim. Nomor 15, apakah yang dimaksud dengan shock listrik dan apa pengaruhnya terhadap organ tubuh? Diketahui, ditanya, apakah yang dimaksud dengan shock listrik dan apa pengaruhnya terhadap organ tubuh? Penyelesaian, shock listrik adalah cedera tubuh akibat kontak langsung dengan sumber tegangan tinggi. Pengaruhnya terhadap organ tubuh ialah tubuh penderita akan mengalami ventricular fibrillation atau fibrilasi ventrikel yang kemudian diikuti dengan kematian. Nomor 16, gelombang bunyi dibedakan 3 berdasarkan frekuensinya, yaitu diketahui gelombang bunyi dibedakan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya. Ditanya, sebutkan 3 gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Penyelesaian berdasarkan frekuensinya gelombang bunyi meliputi yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nomor 17, efek biologis atau kelainan atau kerusakan jaringan dari radiasi terdiri dari efek somatis dan efek genetis. Jelaskan apa yang dimaksud efek somatis dan efek genetis. Ketahui efek biologis atau kelainan atau kerusakan jaringan dari radiasi terdiri dari efek somatis dan efek genetis. Ditanya apa yang dimaksud efek somatis dan efek genetis. Penyelesaian, efek somatik adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Efek genetik atau non-somatik atau efek pewarisan adalah efek yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan radiasi. Nomor 18, jenis radiasi dibedakan menjadi 2 yaitu dapat menimbulkan ionisasi dan yang tidak menimbulkan ionisasi. Sebutkan contohnya. Diketahui jenis radiasi dibedakan menjadi 2 yang dapat menimbulkan ionisasi dan yang tidak menimbulkan ionisasi. Ditanya, sebutkan contoh radiasi pengion dan non-pengion. Contoh radiasi pengion antara lain sinar X, sinar gamma, partikel alfa, partikel beta, dan neutron. Contoh radiasi non-pengion antara lain sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Nomor 19, darah yang dipompa jantung dan mengalir melalui pembuluh darah. Aorta sama dengan 0,012 meter memiliki kelajuan sekitar 0,3 meter per second. Hitunglah kelajuan aliran darah pada pembuluh arteri. R arteri sama dengan 0,005. Diketahui R aorta sama dengan 0,012 meter, V sama dengan 0,3 meter per second. Ditanya, jika R arteri sama dengan 0,005, hitunglah kelajuan aliran darah. Penyelesaian, A1V1 sama dengan A2V2, R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Kemudian dilakukanlah perhitungan sehingga dihasilkanlah 1,728 meter per second. Nomor 20, perumusan frekuensi gelombang bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam dan sumber bunyi yang bergerak adalah diketahui. Ditanya, apakah perumusan untuk frekuensi gelombang bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam dan sumber bunyi yang bergerak? Penyelesaian, rumus untuk efek Doppler adalah Fp sama dengan Vu tambah kurang Vp per Vu tambah kurang Vs dikali dengan Fs. Dengan keterangan sebagaimana berikut.
Demikian presentasi saya tentang soal-soal dan jawaban metode fisika teoritis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.